materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Soft Skill School kali ini adalah materinya sukses meraih masa depan. Dan saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dadi, kami persilakan untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusef yang telah memberikan pengantar terkait dengan materi yang pada pagi ini akan kita bahas. Sebenarnya ini merupakan sesi yang kedua ya. Jadi yang sesi yang pertama bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin yang kemarin sempat baru tahu informasi linknya, tidak masalah ya, karena nanti materinya akan saya share di grup ataupun nanti via YouTube tentunya, supaya semua yang hadir pada hari ini ataupun di hari yang sebelumnya itu, atau bahkan nanti yang ternyata baru bisa bergabung di sesi yang ketiga, tidak apa-apa, itu tidak tertinggal gitu ya, materi yang pertama dengan materi kedua dan materi yang ketiga. Oke, baik, saya akan share untuk materi pada sesi kedua ini. Apa sih yang dibahas terkait dengan mengenal diri? Oke, sesi yang kedua ini adalah terkait dengan mengenal diri, merupakan sebenarnya keterampilan dasar ya, yang harus dimiliki dan harus diketahui juga oleh kita semua, karena ada sebuah pepatah, barang siapa yang nanti mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya gitu ya, sama juga seperti itu. Dan tentunya ketika orang mengenal diri ini tidak istilahnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya langsung tiba-tiba dia mengenal dirinya, tapi dia harus mengalami sebuah perjalanan. Bahkan ada yang mengenal diri ini sepanjang perjalanannya di sisa-sisa bahasanya sudah menuju senja, mungkin dari usia 40 tahun itu atau yang udah 50 tahun, sehingga orang itu bisa menyimpulkan, oh ini ya kontribusi saya. Tapi kita mudah-mudahan bisa memilih yang lebih awal. Mengenal dia adalah perjalanan kita yang seharusnya kita memiliki waktu atau kesempatan untuk merenung sejenak, untuk berpikir sejenak, untuk benar-benar mengevaluasi kira-kira apa sih yang menjadi kelebihan kita, apa menjadi kekurangan kita. Tentunya itu yang akan menjadi modal diri kita untuk bekal di masa depan. Oke, baik. Nah, ini sudah diperkenalkan tadi sama Kang Yusef, nama saya Hermawan. Saya S1-nya di psikologi, S2-nya di manajemen, dan ini pun saya kuliah S2 di manajemen hanya mungkin sekitar 20% yang kita optimalkan untuk mendapatkan kesehatan. Itu adalah hanya ilmu saja. Tapi ketika kita berpartisipasi aktif, kita terlibat, maka kesehatan itu akan dapat ketika kita ingin mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, begitu pun sama dengan kita sama-sama di sini untuk mendapatkan inspirasi ataupun hikmah ataupun ilmu. Ketika kita ada keterlibatan dalam diri kita, memberikan porsi untuk mendalami ilmu atau menambah ilmu, menambah wawasan, maka itulah yang akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita usahakan. Kemudian hadirkan motivasi, tentunya teman-teman, saya yakin ini dari pagi-pagi mungkin ya sudah tahu informasi, yang udah di malam sudah mau bergabung, ini merupakan motivasi sehingga bisa hadir pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman juga yang lain mungkin yang belum berkesempatan hadir, kita bersangka baik karena kesibukannya ya, ataupun ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, dan yang belum mendapatkan informasinya nanti saya share juga materinya ya. Cuman kalau teman-teman yang langsung mengikutinya tentunya berbeda ya, karena ada beberapa kalau yang di-share itu ada hanya potongan-potongan materi yang tidak lengkap. Kalau menghadirkan di sesi ini tentunya akan lebih banyak yang didapat. Kemudian terus berpikir positif ya, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi yang memang membutuhkan mental yang kuat. Diantaranya adalah kita senantiasa berpikir positif bahwa ini kondisi pandemi ini merupakan pemberian ya, yang sudah diizinkan
sikap kita adalah bagaimana menerimanya dan terus bisa berbuat yang terbaik dalam kondisi apapun. Oke, ini soft skill school seperti yang disampaikan bahwa kenapa kita fokus di successful ini untuk pada di bulan Juli ini, nanti bulan Agustus beda lagi temanya ya, sampai nanti Desember gitu ya. Kita coba di tahun 2021 ini akan share atau sharing terkait dengan soft skill karena merupakan kontribusinya itu 80%, sedangkan hard skill ada 20%. Kemudian ada juga yang menyampaikan 85% karena hanya 12% itu adalah terkait dengan technical skill, kemudian juga knowledge ya, hard skill. Dan berikutnya ini juga hasil survei bahwa soft skill itu adalah 40% memberikan kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja. Kemudian ini 23 atribut soft skill yang dibutuhkan juga ini banyak sekali. Nah, tentunya ini melekat dalam diri kita. Dan ini yang harus kita siapkan di 2022 ini. Beberapa soft skill diantaranya memecahkan masalah, berpikir kritis, kemudian kreativitas, orisinalitas, inisiatif, kemudian juga leadership. Nah ini nanti Agustus rencananya kita akan gulirkan program soft skill terkait dengan leadership. Nah, oke. Ini review dulu. Yang pertemuan sesi yang pertama itu kita membahas terkait dengan kesuksesan. Jadi ada kompetensi profesional, kompetensi intrapersonal, dan kompetensi interpersonal. Yang ini semuanya memberikan kontribusi kesuksesan dalam diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi bagaimana kita mengenal diri. Oke. Nah, saya akan berikan pengantar dalam materi mengenal diri ini. Ternyata dalam diri kita itu ada yang dikatakan perilaku racun dan perilaku madu. Nah, ini seperti apa? Oke. Seperti apakah ini perilakunya? Ternyata sadar tidak sadar setiap harinya ada sebenarnya perilaku-perilaku kita yang menyenangkan, perilaku-perilaku yang kita disukai, perilaku-perilaku yang itu bisa membuat atau memberikan energi positif dalam kehidupan kita. Nah, tapi yang namanya manusia kan tentunya ada perilaku-perilaku yang itu bisa memberikan aura negatif. Di sini dikatakan sebagai perilaku racun. Nah, ini bukan berarti gambarnya wanita adalah racun ini ya, bukan ini. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kisah ini adalah memberikan inspirasi bahwa ternyata seseorang itu bisa tumbuh secara emosional itu lewat perantara orang lain. Jadi kalau kita hidup sendiri tentunya kita tidak akan mendapatkan feedback apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Jadi hadirnya orang-orang di sekitar kita itu adalah sangat memberikan kontribusi kepada diri kita. Kalau kita selami lebih dalam, kita pun sama. Pemberian nama dari mulai mengenal diri kan mulai dari pemberian nama kita. Itu nama kita itu memiliki arti yang tentunya ada sebuah harapan, sebuah doa dari orang tua kelak nanti untuk menjadi dewasa itu akan menjadi apa atau seperti apa. Nah, itu adalah perantara dari orang lain, belum rekan-rekan kerja kita. Nah, tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada hal-hal perilaku-perilaku kita yang semuanya tidak positif ya, ada hal yang kurang baik, begitupun dari kisah yang akan saya sampaikan ini. Jadi singkat cerita adalah karena ada seorang karyawan pada waktu itu sangat menimbulkan perilaku yang menjengkelkan di lingkungan kantornya ya, sekitarnya, sehingga sang manajer ini bisa untuk segera memecat stafnya. Nah, seorang manajer ini kan tentunya mengalami sebuah dilema gitu, kebingungan ini bagaimana ya saya harus melakukan sebuah tindakan, yaitu melakukan tindakan pemecatan staf karena ini dirasakan oleh lingkungan sekitarnya atau rekan-rekan kerja itu sangat mengganggu. Akhirnya seorang manajer ini karena dia sedang mengikuti program ekstensi, dia mendapatkan pencerahan yang diikuti selama akhir pekan ya, biasa. Karena dalam dunia kerja biasanya yang bisa dia untuk belajar ya di akhir pekan gitu ya. Nah, ada salah seorang pengajar program dia menyampaikan ternyata
dalam kehidupan itu di dunia kerja itu ada dua jenis perilaku. Pertama itu perilaku racun dan perilaku madu. Nah, perilaku racun adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain merasa tidak dihargai, bisa juga sampai marah gitu ya, kemudian frustasi, dan tentunya di sini kehilangan motivasi karena kehadirannya ya. Nah, tapi ada juga perilaku madu, yaitu di sini adalah perilaku-perilaku atau tindakan yang memiliki efek sebaliknya, menjadikan orang sekitarnya itu merasa dicintai, dihargai, dan diapresiasi. Nah, akhirnya seorang manajer ini dia diberikan kuesioner, kemudian dia suruh mengisi. Nah, akhirnya dikategorikan atau diklasifikasikan mana yang termasuk perilaku madu, mana yang termasuk perilaku racun. Gitu. Nah, ternyata akhirnya sang manajer ini ketika kembali ke kantornya, kemudian dia memberikan kuesionernya, memanggil orangnya terlebih dahulu, yang memanggil orang yang dianggap dia menimbulkan perilaku yang kurang baik, kemudian diberikan kuesionernya dan disuruh baca. Ketika dia membaca, ternyata sampai selesai, akhirnya orang yang menimbulkan perilaku racun ini mengatakan, Pak, ini ya jangan-jangan saya selama ini, atau ini saya memang ya telah melakukan hal ini yang membuat kondisi di perusahaan ini tidak nyaman. Orang-orang yang ada di dekat saya merasa tidak nyaman. Akhirnya apa? Ternyata langsung 180 derajat orang itu berubah. Kenapa orang itu bisa berubah? Karena bisa jadi dia baru mengetahui, baru menyadari ternyata selama ini perilaku-perilaku yang dilakukan itu cukup mengganggu, bukan hanya cukup mengganggu, ya bahkan mengganggu. Gitu. Dan akhirnya ketika menyadarinya, berubahlah. Dan seorang manajer pun dia sampai terkagum gitu ya, orang begitu cepat sekali untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan hal yang kecil yang jangan sadari manusia karena seringnya tidak sadar dengan dampak yang dilakukannya. Jadi ketika kita mengerti dampak yang kita lakukan, jadi kita bisa sadar diri gitu. Kemudian ya tentunya akhirnya bisa mengenal diri. Orang-orang semacam ini sebenarnya membutuhkan bantuan agar bisa memahami dirinya dari kacamata orang lain di sekitarnya. Nah, ini karena awalnya dia tidak mengetahui, tidak mengenal dirinya. Dan untuk mengenal diri ini tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar kita sehingga dia bisa memahami akhirnya yang selama ini yang dilakukan ini apakah perilaku racunkah atau perilaku madu, dan akhirnya orang itu melakukan perbuatan yang menghasilkan atau melahirkan perilaku-perilaku yang madu yang tadi ya, bukan berarti di madu ini beda lagi ini maknanya ya, tapi adalah perilaku-perilaku yang madu itu memiliki manfaat. Orang yang mengkonsumsinya itu bisa mendapatkan kesehatan. Itu adalah aura orang yang positif. Oke, baik teman-teman semua yang hadir. Sekarang saya minta bantuannya disiapkan kertasnya bagi yang pada saat ini belum menyiapkan kertas, atau bisa catatan kecil ya, kertas yang kecil tidak harus A4, kertas yang biasa juga boleh. Silakan dibuatkan tabel seperti ini ya. Tabelnya seperti ini silakan. Nah ini. Oke, apakah Anda berani berpendapat enggak? A, tentu saja tidak karena takut salah. B, tergantung materi rapatnya. Dan yang C, berani karena merasa tahu persoalan. Oke, ini mudah saja ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ketika mendapat pujian ini ya, di lingkungan kan biasanya ada yang suka mendapatkan pujian ada 20 atau 40, ini semuanya di angka 50 gitu ya. Kemudian 57, ada yang 67. Ini berarti di area sini. Nah, kalau yang menuliskan atau tadi menjumlahkan di angka 33 sampai 43 ini gambaran terkait dengan diri kita. Berarti pengenalan diri kita ini terhadap potensi masih di bawah rata-rata. Kalau yang 33 sampai 43, artinya kita itu belum merasa yakin bahwa dalam diri kita itu tersembunyi potensi-potensi yang sebenarnya dapat digali lebih dalam lagi. Nah, ini cenderung menempatkan dia sebagai pribadi yang lebih senang untuk menutupi potensi-potensi yang Anda miliki. Ini yang kalau jumlahnya 33 sampai 43. Kita lihat yang 44 sampai 65. Ini ada ya, tadi ada yang 55 ya.
Nah, berarti ini masuknya kategori seperti ini. Jadi, pengenalan diri kita ini sudah cenderung mampu melakukan identifikasi ada potensi-potensi yang kita miliki, dan tampaknya mulai menyadari bahwa ternyata dalam diri kita ini tersembunyi potensi terpendam. Namun demikian, supaya potensi-potensi itu lebih berkembang, maka di sini diperlukan kajian-kajian secara pribadi untuk menemukan potensi-potensi unik Anda. Jadi yang di sini tadi ya, 44 sampai rentang 65. Nah, kalau yang 66 sampai 77 berarti dalam diri kita sudah mempunyai keberanian untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki. Dengan demikian, potensi tersebut tidak hanya tersembunyi, bahkan di sini kita berani untuk menampakkan pada orang sekitar Anda. Berarti secara sadar Anda yakin betul bahwa potensi itu memang ada. Nah, di sini tadi banyak ya rentang ya, ada yang masih di rentang 14 sampai 65, ada yang 57, 55. Nah, ada juga yang sudah melewati 6 sampai 77. Oke. Nanti kalau ada yang bertanya bisa ini ya langsung. Oke. Nah, jadi ini kesimpulannya yang tadi ya, 33 sampai 43 pengadil ada potensi itu masih di bawah rata-rata. Kalau 44 sampai 65 masih cenderung mampu potensi, identifikasi ada potensi. Kemudian di sini yang 66 sampai 77 sudah mulai menampakkan, sudah ada keberanian untuk menampilkan potensi yang dimiliki. Nah, mengenal diri juga. Nah, kalau saya lihat di sini sih relatif di rentang yang kedua ya, kemudian juga yang ketiga. Jadi sebenarnya sudah mulai bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi potensi yang dimilikinya. Ada yang hanya perlu terus melakukan penggalian terkait dengan potensi-potensinya. Ada yang sudah mulai berani menampilkan potensi yang dimilikinya. Nah, kita lihat sekarang pengenalan diri ini pun ada juga yang metode yang lain ya, yang dikenal dengan Johari Window. Johari Window itu seperti apa sih? Window itu kan jendela nih. Nah, ini Johari itu siapa? Apakah orangnya atau nama jendelanya? Nah, ini Johari Window ini diperkenalkan oleh dua orang sebenarnya. Yang pertama itu ada Joseph Luke dan Harry Ingham ini ya, pada tahun 1999. Kenapa disebut dengan Johari? Karena diambil dari nama kecil kedua ahli tersebut gitu ya. Kalau kita bisnis kan kadang-kadang jadi suatu nama bisnis itu diambil dari beberapa nama ya. Misalkan apa? Peter Pan gitu ya. Itu kan singkatan itu beda ya. Ada juga yang nama misalkan dua orang yaitu A, D apa gitu ya namanya. Nah, kemudian seseorang itu dia digambarkan menjadi sebuah jendela, seperti jendela. Jendela itu kan dalam rumah yang kelihatan di luar, yang tampak, yang orang ketika melihat itu pasti yang pertama kelihatan itu adalah ya di posisi luarnya, dan jendela ini adalah bagian dari terluar dari rumah yang orang bisa melihat dari dekat ataupun dari kejauhannya. Nah, ini bingkai-bingkai ini ternyata yang perlu diketahui dan dikenal oleh diri kita ataupun orang lain terkait dengan apa yang menjadi potensi yang dalam diri kita. Baik apa yang kita ketahui itu, yaitu fisiknya, pikirannya. Kalau fisiknya ya baru kita melihat ya, lihat saja secara fisik, kemudian pikirannya ketika kita sudah diskusi, kita akan lebih mengenalnya, kemudian pendapat-pendapatnya atau ide dan gagasannya ketika kita diskusinya lebih waktu yang cukup lama gitu ya, bukan hanya permukaan saja. Kemudian bagaimana dia perasaan-perasaannya, bahkan sampai kita mengetahui apa yang menjadi cita-citanya. Ini kita menggalinya dengan metode Johari Window. Nah, jendela ini ada 4 jendelanya ya. Pertama ini adalah yang pertama itu atau kuadran yang pertama itu adalah diri terbuka. Bagaimana cara membacanya? Nah, diri terbuka itu adalah kita mengetahui di sini dikenal oleh diri kita, kemudian dikenal juga orang lain, maka di sini kita termasuk orang yang atau orang diri terbuka ya. Orang mengetahui, orang mengenalnya. Misalkan saya kalau misalkan ya ketika
ketika misalkan lagi rapat atau apa sebelum mulai acara tiba-tiba suka bersenandung gitu, menyanyi gitu ya. Itu kan ketika dalam kondisi yang tidak formal sebelum mulai rapat suka bersenandung bernyanyi. Nah, akhirnya teman-teman itu komen di sekitar misalkan ya, wah suaranya bagus. Itu kan orang jadi tahu apa yang ada potensi dalam diri kita. Sering nyanyi itu, kemudian suka kalau menunggu rapat suka menggambar gitu ya, coret-coret dan gambarnya bagus. Itu kan wah ternyata ahli ya desain gitu ya. Nah itu termasuk di terbuka, diri kita mengetahuinya, orang lain pun mengetahui. Oke, kemudian yang kuadran yang kedua di sini adalah tak dikenal. Diri sendiri kita juga tidak tahu, tapi orang lain mengenal. Dikenal orang lain, ini diri buta. Kenapa? Karena kitanya tidak tahu, nggak sadar, tapi orang lain tahu. Misalkan ketika kalau misalkan menjadi MC gitu, dia suka dipilih, tapi dia merasa itu bukan sebuah kemampuan dia gitu. Tapi kenapa sering diminta bantuan menjadi MC itu adalah awalnya dia nggak sadar gitu, tapi dikenal orang lain itu kalau perlu MC dia, tapi dianya nggak menyadari bahwa itu adalah merupakan sebuah kelebihan. Kemudian di kuadran yang ketiga, di sini dikenal oleh diri kita sendiri, tapi tak dikenal orang lain. Nah yang ini kalau yang tadi terbuka bersenandungnya di tempat umum gitu ya. Kalau yang tersembunyi misalkan bersenandungnya atau nyanyi-nyanyi ini di rumah, itu di kamar mandi gitu ya, yang nyanyi-nyanyi. Ini namanya dikenal diri kita, oleh kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Kenapa ya? Karena kita nyanyinya di kamar kita gitu, kemudian di kamar mandi misalnya, itu namanya diri tersembunyi. Jadi ada potensi-potensi yang kita itu tahu, misalkan bermain musik, tapi hanya di rumah saja untuk konsumsi sendiri, gitu. Dinikmati oleh sendiri. Nah, itu adalah dikenal diri sendiri, tapi tidak dikenal orang lain. Nah, yang kebanyakan adalah yang potensinya itu belum digali gitu ya. Kita tidak mengenal, tak dikenal oleh diri kita sendiri, kitanya tidak kenal gitu. Kemudian orang lain pun tidak mengenalnya gitu. Makanya di sini makanya di sini ada yang tidak dikenal oleh diri kita, kemudian tidak dikenal orang lain, ini adalah diri tak dikenal. Nah, ini sekarang kita evaluasi kira-kira diri kita itu banyaknya yang mana di antara kalau dikuadrankan dia. Apakah termasuk di diri terbuka, ataukah banyaknya di diri buta, atau diri tersembunyi, dan atau diri tadi kenal. Biasa semakin bertambah usia itu kita semakin sudah mulai potensi yang tidak dikenal itu udah mulai terbuka gitu ya, dia diekspresikan. Dan ini sebenarnya nanti kalau digali lebih jauh, kenapa orang mengalami sebuah kecemasan, sebuah ketakutan gitu ya, mungkin ada hal yang tidak ingin diketahui orang lain. Nah, ini potensi-potensinya itu akan beda ekspresinya. Jadi nanti ada introvert, kemudian ada extrovert di sini ya, yang akan menjadi pembedanya. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah cara untuk mengetahui atau menggali Johari Window ini sebenarnya cukup dibikin sebuah kelompok, kemudian misalnya satu kelompok terdiri dari 5 atau 10 orang, diberikan aja gambar evaluasi ini. Nanti tinggal dituliskan namanya, misalkan nama saya Didi Hermawan, kemudian di samping saya misalkan ada Kang Yusef, langsung aja saya serahkan kertasnya. Kang Yusef, coba tuliskan nih apa yang dia kelebihan dan kelemahan saya ditulis. Kemudian diedarkan terus ke yang sebelah kanannya, misalkan tadi Kang Yusef ada Pak Asep gitu ya, dari Pak Sumarna, kemudian dan akhirnya kertas itu kembali ke saya. Nah itu bisa kita baca apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, selama orang itu mau menerima feedback kan, mau menerima apa yang ditulis orang lain, yaitu akan menjadi sebuah kenyamanan untuk evaluasi dan akhirnya kedepannya apa yang menjadi kelebihan itu dia fokus kepada kelebihannya. Paling kekurangan tetap kita perhatikan, tapi jangan fokus kepada kelemahannya supaya dia nanti
akan lahir percaya dirinya. Kalau fokus kepada kelemahannya nanti menjadi pesimisnya, menjadi bahaya. Makanya di sini perlu pendamping ya, yang benar-benar bisa mengarahkan, bisa menjadi fasilitator agar orang itu bisa tumbuh dan berkembang, fokus apa yang menjadi kelebihannya. Oke, ini yang diminat orang lain, ini diamati oleh menurut kita ini yang bawahnya dituliskan, disimpulkan dari yang sudah dituliskan oleh orang lain ini, kira-kira saya menuliskan hal yang lain juga boleh di sini. Nah, akhirnya nanti bisa disimpulkan kira-kira saya lebih mana yang menjadi kelebihannya, berapa poin, dan fokusnya di sana gitu ya. Oke. Nah, ini tadi usaha pengembangan dirinya adalah bagaimana kita supaya kuadran yang pertama ini lebih besar, melebar ke bawah, kemudian ke kanan gitu ya. Contoh ini, kalau yang ini ke bawah, tidak terlalu banyak menutupi diri, kemudian yang ini rajin mengusahakan dan meminta umpan balik, dan akhirnya seperti ini. Jadi orang yang mengenal diri itu kuadran yang pertama atau diri terbukanya itu semakin lebar. Nah, itu adalah semakin baik. Sudah mulai semakin mendefinisikan saya itu nanti akan fokus di mana, kontribusinya apa, kemudian apa yang bisa saya berikan. Nah, ini akan semakin kitanya mengekspresikan, semakin kitanya mengeluarkan potensi kita miliki, maka nanti kuadran yang pertama pun ini akan lebih lebar. Nah, biasanya kalau awal-awal ya ini masih rata ya, masih sama antara kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat tuh masih bingung nih, masih belum ada pergerakan gitu. Tapi semakin kita diasah, semakin kita lakukan keterampilan-keterampilan kita, maka akhirnya semakin melebar, dia terbuka. Misalkan yang awalnya diri tersembunyi di sini nih, orang kan tidak tahu misalkan kita itu suka menulis karena masih dalam bentuk file di laptop. Nah, diri kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Nah, ketika akhirnya hasil tulisannya itu, gagasannya itu dipublish, maka ini diri terbukanya semakin melebar di sini ya. Nah inilah dalam usaha atau pengembangan supaya diri kita ini kuadran yang pertama itu diri terbukanya itu lebih lebar. Oke, sekarang kita lanjut yang contoh yang awalnya mendapatkan suatu penilaian yang ya istilah mungkin mencemooh gitu ya, yang meragukan atas kemampuannya, yang di usia 47 tahun ini dia mengikuti audisi ini di Inggris ya, 11 April 2009. Kemudian penonton awalnya bersikap meremehkan, bahkan tadi juri juga sama ya, dan selalu pakainya yang sangat jadul gitu ya. Tapi dia menjadi besar adalah karena karyanya. Kita itu menjadi besar itu bukan karena namanya ya, tapi nama kita akan jadi besar adalah karena kontribusi yang kita lakukan, kontribusi yang kita berikan. Nah, ini usia 47 tahun, sampai tadi Simon juga menanyakan apa impiannya, dia ingin jadi penyanyi profesionalnya. Awalnya nggak percaya gitu ya apakah dia bisa, dan akhirnya ketika dia mengikuti audisi itu dan dia menjadi runner up dan bisa rilis akhirnya sebuah karya atau album ya di 2010-nya. Ini judulnya tadi dinyanyikan, dan lagu ini memecah tangga di Inggris, di Amerika dan negara lainnya. Dan ini lagunya juga menyamai rekor dari band legendaris The Beatles ya. Kemudian mendapatkan beberapa penghargaan 2010, kemudian dia produktif di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya sampai di album tanya di 2016. Tentunya kehidupannya pun berubah gitu ya. Karena apa? Sebenarnya dia mungkin awalnya tidak berpikir ingin mendapatkan yang lebih gitu awalnya, tapi dia teruslah menampilkan, teruslah dia mencintai yang dia lakukan, kemudian lakukanlah apa yang kita lakukan itu dengan cinta gitu ya. Nah, sekarang kontribusinya kita kira-kira mau memilih yang mana? Kontribusi kita dalam pengendalian diri kita dan nanti juga kontribusi dalam kehidupan kita, ini ada 4 area kontribusi. Yang pertama itu menjadi seorang pemikir, contohnya ya seorang ilmuwan, contohnya contoh yang lebih real itu adalah misalkan seorang B.J. Habibie. Apakah kita nanti kontribusinya menjadi seorang leader, bisa di tingkat
rumah kita, misalkan ya, kecamatan, gitu, kelurahan, kemudian nanti sampai bupati gitu atau wali kota ya, gubernur ataupun nanti menjadi seorang leader di bangsa ini misalkan ya, itu adalah kontribusi kita ataupun menjadi sebuah pemimpin di organisasi yang dia memberikan kontribusi melahirkan sebuah gagasan, melahirkan konsep ataupun melahirkan sebuah karya gitu ya dari kepengurusan itu, ya maka dia pun sudah memberikan kontribusinya. Ataupun mau fokus di area profesional, mungkin di sini ada sebagai seorang guru, kemudian seorang perawat misalkan ya, ataupun jadi kesehatan, inilah kita kontribusi mau di area yang mana, ataupun jadi seorang pengusaha nanti gitu ya misalkan. Ini 4 kontribusi ini kita sudah mulai memetakan kita mau di yang mana, 4 area kontribusi ini. Dengan cara apa? Dengan mengidentifikasi diri kita. Ini teori kalau di buku Good to Great ya. Ini 3 landasan landak katanya ya. Di sini ada Sonic nih. Nah, ini udah mulai mengevaluasi apa yang minat terbesar Anda. Jadi kira-kira apa yang menjadi minat kita, ini pun merupakan perjalanan hidup kita. Oh, saya minatnya mengajar. Oh, saya minatnya memberikan edukasi, menjadi fasilitator. Saya minatnya di bidang olahraga. Oke, nggak apa-apa. Kemudian bidang apa yang Anda bisa menjadi yang terbaik di sana. Ini kira-kira apa yang bisa kita terbaik ataupun dan bisa jadi kita tidak bisa melakukannya sendirian, tapi dengan bergabung dengan sebuah tim, menjadi sebuah support, itu pun adalah bagian kontribusi gitu ya. Kemudian dari apa yang menjadi minat kita dan bidang kita apa, nah ini yang bisa menghasilkan apa mesin ekonomi Anda. Apakah bisa menghasilkan enggak? Jadi ada beberapa pengusaha itu dia berbisnis itu awalnya dari hobi. Nah, itu berarti hobinya itu bisa menghasilkan mesin ekonomi, bisa menghasilkan perputaran uang. Nah, itu berarti harus ditekuni gitu. Nah, ini dievaluasi perjalanan kita apa nih selama dalam perjalanan, misalkan kalau guru, apakah nanti saya ingin membuat bimbingan belajar misalkan, atau saya guru ini ingin membuat metode pendidikan. Kalau sekarang kan udah mulai tuh ada ruang guru gitu. Nah, itu kan ada sebuah kontribusi. Nah, ini kira-kira teman-teman sudah mulai dari materi mengenal diri ini, apa yang menjadi minatnya, bidang apa yang bisa kita jadi yang terbaik, dan itu bisa menghasilkan perputaran uang. Maksudnya bisa menghasilkannya, apakah jualan online misalkan, kemudian menjadi di bidang herbal, misalkan itu adalah kita lihat adanya sebuah perputaran uang atau enggak ya dari hobi yang kita lakukan. Oke, ini contohnya di buku Smile ada ya, di buku yang saya Pak Aso itu udah mendapatkan. Bagi teman-teman yang belum memilikinya atau berminat, nanti bisa hubungi Kang Yusef atau dari admin Paso ya. Nah, ini pemikir contohnya di buku Smile sudah disampaikan bagaimana seorang B.J. Habibie, dia kontribusinya di dalam pemikirannya, memberikan rumus, dia dikenal memiliki rumus Habibie, sehingga pesawat bisa terbang dengan baik gitu ya. Kemudian ini Dr. Warsito, penemu mengobati kanker. Kemudian leader ini bisa jadi diri kita nih. Jangan membayangkan orang lain, bisa jadi pemimpin yang terbaik itu dan sangat versi dari diri kita. Soekarno, kemudian Mahatma Gandhi, misalkan Muhammad Al-Fatih gitu ya, gitu ya. Kemudian ini profesional, kalau di bidang olahraga kita kenal ada Cristiano Ronaldo, ada Messi, misalkan. Kemudian di profesional juga kemarin kita bahas bagaimana kisah Hotman Zainal Arifin dari office boy menjadi vice president, langkah demi langkahnya yang dilakukan seperti apa, dan apakah kita areanya nanti di pengusaha. Contohnya ini Bill Gates, Muhammad Yunus, dan yang lainnya. Ini adalah area kontribusi kita nanti mau fokus di mana. Nah, ini sekarang coba tantangan buat teman-teman ya. Hubungkan seluruh titik ini dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Silakan. Hubungkan seluruh titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Silakan di kertas masing-masing. Teman-teman bisa nonton judulnya itu Man of Honor gitu ya. Jadi bagaimana dia menjaga kehormatannya, menjaga kepercayaannya, bagaimana dia mencintai pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, bahkan dia rela istilahnya dengan kondisi yang
kondisi yang kakinya salah satunya itu diamputasi ya. Padahal sebagai seorang penyelam itu sangat berbahaya, tapi dia tetap ingin mendapatkan pekerjaannya itu. Itu luar biasa. Ini namanya rekar Basir. Jadi ini diambil juga dari kisah nyata. Pada waktu itu orang negro gitu ya, ya ada rasis ya pada waktu itu. Hanya dikenal ataupun dia hanya mendapatkan tersedia itu hanya 3 pekerjaan. Ini diambil dari kisah nyata. Dia itu pilihannya menjadi seorang tukang parkir, kemudian menjadi seorang koki di kapal penyelam itu ya, kemudian menjadi tugas kebersihan. Tadi menganalisa diri kita, kemudian mengenal diri kita itu bisa dengan berbagai metode. Ini tambahin diri, silakan di masing-masing ya, di kertas masing-masing ini silakan dituliskan pertama apa, bisa bentuk tamengnya seperti ini ataupun dengan versi yang lain, pokoknya semampunya aja ya, tidak harus sebagus yang seperti ini misalkan, ataupun nanti yang sederhana, atau mungkin teman-teman bisa lebih bagus, ternyata kemampuan menggambarnya lebih luar biasa ya, maka boleh seperti ini, silakan di kertas. Kemudian yang pertama itu adalah tuliskan di sini nama saya, kemudian cita-cita saya tuliskan. Kemudian yang kedua, ajaran nilai atau moral keluarga yang sejak usia dini ditanamkan oleh orang tua ataupun yang teman-teman temukan dalam perjalanan hidup dan akhirnya menginspirasi sampai sekarang nilai itu dipertahankan. Kemudian yang kedua adalah tuliskan tokoh idola saya dalam dunia profesi ya. Dalam profesi saya sekarang sebagai apa, sehingga tokoh idolanya siapa itu tuliskan, boleh lebih dari satu. Ataupun dalam seorang leader nggak apa-apa dituliskan juga ya. Tadi ada 4 kontribusi kan menjadi seorang pemikir, apakah dalam area pemikir, area pemimpin, kemudian area profesional, kemudian area sebagai pengusaha, itu boleh dituliskan di sini yang menjadi tokoh inspirasi, tokoh idola. Kemudian hobi saya apa, kemudian buku yang sangat berpengaruh yang sering yang saat ini baca, bisa kalau tahu judul bukunya silahkan tuliskan, kalaupun bidangnya silahkan dituliskan. Oh, area di bidang olahraga, di bidang pertanian, di bidang peternakan silahkan dituliskan. Kemudian yang keenam adalah skill yang dikuasai, apa yang saat ini dijalankan ya. Kemudian yang ketujuh adalah prestasi yang pernah saya raih. Prestasi itu tidak harus berbentuk piala gitu ya, apakah bisa penghargaan ataupun dalam bentuk sertifikat pernah mengikuti pelatihan apa, itu pun merupakan sebuah prestasi. Silakan ini diberikan waktu sekitar 3 menit untuk menuliskan nama saya, kemudian cita-cita saya apa, apakah bisa terkait cita-cita sekarang dengan profesi yang dijalani, ataupun profesi yang saat ini belum dijalani. Misalkan dalam 2 atau 3 tahun ke depan saya ingin fokus di mana, itu silakan dituliskan. Yang kedua, ajaran, nilai atau moral yang sejak usia dini ditanamkan, bisa dari orang tua kita, ataupun dalam perjalanan teman-teman bertemu dengan siapa, atau teman-teman mendapatkan sebuah kajian yang itu akhirnya membekas dalam diri dan itu berusaha dipertahankan. Yang ketiga, silakan tokohnya siapa dalam dunia profesi ataupun dalam bisnis tadi, dalam dunia ide atau gagasan pemikir, ataupun tokoh menjadi seorang leader, itu silakan dituliskan. Kemudian hobinya apa, silakan tuliskan. Hobi bebas ya, lebih dari satu boleh silakan. Buku yang sangat berpengaruh, kalau tahu judul bukunya silakan tuliskan, kalau tidak kira-kira minat terkait dengan bidang apa, apakah olahraga, buku peternakan, pertanian, ataupun di bidang kesehatan, silakan dicantumkan. Kemudian skill yang dikuasai apa, banyak boleh juga, tidak harus satu ya. Kemudian prestasi yang pernah diraih, tidak harus berupa piala, teman-teman pernah bertemu dengan sosok siapa juga nggak apa-apa, itu adalah sebuah prestasi yang menurut teman-teman yang sangat berkesan dan akhirnya
bisa menggerakkan teman-teman untuk meraih suatu cita-cita. Sebagai kesimpulannya adalah bagaimana kita mengenal diri kita. Tentunya yang menjadi fokus adalah apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi cita-cita. Bisa ini diterapkan dalam sebuah lingkup pribadi ataupun juga nanti dalam lingkup organisasi sebenarnya. Jadi kalau mengenal diri ini, kalau dalam organisasi apa menjadi kelebihan organisasi ini, apa yang menjadi istilah kita mengenal ini ya, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi peluang, kemudian apa yang menjadi tantangan ataupun hambatannya, ini adalah yang harus kita sama-sama analisa. Yang penting adalah fokus apa? Fokus menjadi sukses atau di sini menjadi target ataupun impian. Ini yang harus terngiang-ngiang, yang harus benar-benar melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam tindakan kita untuk mencapai target. Dan ini adalah kekurangan kita nggak apa-apa, karena dalam mencapai kesuksesan itu seperti yang saya sampaikan, ini flashback-nya itu mengevaluasi di sini adalah 10%. Kita fokus 90%-nya adalah menjadi cita-cita kita. Kenapa? Karena kalau kita fokus kepada yang kekurangan kita, kadang-kadang kita nanti hari ini menjadi orang pesimis. Tapi ketika fokus menjadi kelebihan, itu harapannya menjadi orang yang optimis. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengenal diri, fokus kepada kesuksesan kita, fokus yang menjadi impian kita, fokus yang menjadi target kita. Tentunya kita tidak mengabaikan apa yang menjadi kekurangan kita, dan kelebihan itu bisa dianalisa dari tadi beberapa tools ya untuk mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita. Bisa Johari Window, bisa tadi menjawab beberapa pertanyaan, bisa kita kembangkan dengan sendiri. Tentunya bisa kita dengan mengajarkan kisah-kisah, itu adalah nanti yang akan mengetahui dari perjalanan hidup kita. Dan tadi saya ini hapus dulu ini ya. Oke, ini dan tadi seperti yang disampaikan, untuk menjadi ahli itu ternyata kita memerlukan 10.000 jam terbang. Jadi kita lakukan apa yang sedang kita jalankan aktivitasnya dengan cara seperti apa, dengan mencintai apa yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan dengan penuh cinta. Akhirnya ketika dilakukan aktivitas kebiasaan yang nanti akhirnya sesuai dengan yang bidang kita geluti, sesuai dengan yang kita minati, dan nanti bisa jadi itu menjadi sebuah mesin perputaran uang gitu, menghasilkan. Nah, itu salah satunya kan itu ya. Yang awalnya mungkin banyak orang juga tidak memperhatikan, awalnya itu bisa jadi perputaran uang, tapi dia lakukan saja apa yang dia cintai. Dan akhirnya orang bisa menghargai itu adalah impact ya. Itu adalah sebuah akibat gitu ya. Kita fokus saja menjadi prosesnya yang menjadi kesuksesan, maka nanti itu adalah dampaknya saja dari ada perputaran. Tapi kalaupun kita karena di sini sedang memperhatikan bagaimana supaya bisa survive sebuah kebaikan ini, kadang-kadang ya harus kita perhatikan juga apa yang itu menjadi perputaran uang itu, supaya apa yang sebenarnya menjadi kebaikan, apa yang menjadi sebuah kebaikan, kontribusi yang kita lakukan itu tetap bisa langgeng berjalan. Oke, baik, terima kasih semuanya teman-teman. Kupas-kupas buah manggis, puas sudah puas waktunya habis. Buah durian kita kasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya serahkan kepada Yusuf. Ya, terima kasih Pak Dedi yang telah menyampaikan materinya, luar biasa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Dedi ini membawa manfaat buat kita semua, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan Pak Dedi sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan